Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Sebab jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada begitu banyak orang yang mengikuti dia ketika berada di bukit. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang harus menjadi pegangan, harus menjadi acuan juga, baik itu karakter, etika pelayanan juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya pada hari-hari ini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya Tuhan menjabarkan bagaimana hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia katakan di dalam ayat yang ke-21, kamu telah mendengar firman, jangan kamu membunuh. Barang siapa membunuh dia harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Berkata kafir kepada saudaranya, dia akan diserahkan kepada mahkamah agama. Bahkan berkata jahil, dia akan diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Jika kamu sedang mempersembahkan persembahan di mezbahmu, lalu kamu teringat akan hati saudaramu, kembalilah berdamai dengan dia, kemudian pergi kembali mempersembahkan korban di mezbah. Kemudian berdamailah dengan lawanmu di dalam perjalanan, supaya ia tidak akan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya melemparkan engkau ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata, engkau tidak akan keluar dari dalam penjara sampai engkau membayar lunas hutangmu. Hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian Tuhan juga melanjutkan tentang bagaimana hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia katakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia telah berzina di dalam hatimu, di dalam hatinya. Sebab itu, jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik engkau kehilangan salah satu anggota tubuhmu atau anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik salah satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dilemparkan ke dalam neraka. Kamu telah mendengarkan firman, barang siapa menceraikan istrinya, maka dia harus memberikan surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Telah difirmankan juga, janganlah kamu bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali kamu bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, ataupun demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal daripada si jahat. Kamu juga telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah berbuat jahat terhadap orang yang melawanmu. Jika ada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu kepadanya. Ini ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus yang dia berikan kepada kita. Dia katakan juga, jika ada yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam kepadamu. Kamu juga telah mendengarkan firman, kasihlah samamu manusia
tetapi bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, dalam ayat yang ke-44, Matius pasal yang ke-5, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari baik bagi orang jahat, demikian juga bagi orang baik, dan yang mencurahkan hujan baik kepada orang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang demikian? Jika engkau hanya memberi salam, jika engkau hanya akan memberi salam kepada sesamamu, apakah lebihnya engkau? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah melakukan juga yang demikian? Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, inilah cara hidup orang-orang yang hidup keagamaannya lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Memang mustahil, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang diam dalam diri kita akan menuntun kita kepada segala kebenaran, memampukan kita untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Ajaran Tuhan Yesus ini adalah pedoman untuk kita hidup di dunia ini, hidup sebagai warga negara kerajaan sorga, yaitu hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-5 ini, bahkan sampai dengan pasal yang ke-7 nanti kita akan lanjutkan kemudian. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan biar kita akan terus hidup, dan hidup keagamaan kita akan lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin.